Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 33 saya bacakan. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sering mendengar tentang keberhasilan Daud mengalahkan Goliat. Dan keberhasilan Daud ada faktor-faktor yang membuatnya berhasil. Dan melalui ayat 31 sampai 33 dari 1 Samuel 17 ini, kita dapat melihat 3 hal yang membuat Daud berhasil. Faktor pertama atau hal pertama ialah kesempatan. Daud mendapat kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menjadi berhasil. Perhatikan ayat yang ke-31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul. Ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada Daud untuk memulai langkah awal keberhasilannya. Demikian juga kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berhasil. Dan ketika kesempatan itu datang, hal yang kedua yang perlu kita lakukan atau faktor yang kedua ialah percaya diri. Percaya diri dan mengambil inisiatif seperti Daud. Ketika Saul memanggil dia, berkatalah Daud. Daud percaya diri dan dia berinisiatif. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud mengambil inisiatif dan dia percaya diri. Pelajaran yang kedua ini buat kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan sudah membentuk setiap kita sesuai dengan rancangan di masa depan yang sudah Tuhan tentukan buat kita. Percaya akan pembentukan Tuhan itu dan percaya diri ketika kita sudah melalui proses itu. Lalu apabila kesempatan itu datang, inisiatif. Langsung kita gunakan seperti Daud. Ambil kesempatan itu. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Seperti Daud, inisiatif. Kita inisiatif. Setelah kita inisiatif, langkah yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jangan melangkahi orang yang ada di atas kita. Seperti Daud. Sebenarnya Daud dengan kepercayaan dirinya dia bisa saja langsung menghadapi Goliat. Akan tetapi Daud mengerti bahwa ada Raja Saul yang memerintah saat itu. Superior atau atasan dia yang harus dihormati. Demikian juga kesempatan Tuhan berikan. Kita percaya diri, tapi kita juga harus mengerti. Ada waktu Tuhan yang mengangkat kita. Apabila sudah waktunya kita diangkat jadi kepala, kita tidak perlu harus istilahnya harus ngotot gitu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Harus mati-matian, enggak, saat ini juga saya harus menjadi kepala. Enggak, tetap ada prosesnya. Hargai proses yang Tuhan berikan untuk kita menjadi kepala. Tuhan yang memberkati, memberi kesempatan, Tuhan yang memproses. Dua proses yang dua sebelumnya ya Bapak, Ibu, kesempatan dan proses untuk membentuk kita menjadi berhasil. Kita jangan langsung melangkahi waktu Tuhan. Tetap kita harus menghargai waktu itu. Apabila kita bekerja ada atasan, hormati atasan kita. Apabila kita berwirausaha, tidak ada yang harus dihormati atau harus kita minta izin. Ya tetap ada waktu Tuhan. Proses waktu Tuhan itu yang kita harus hormati. Ya, kita harus tetap mengikuti waktunya Tuhan untuk mengangkat kita, untuk keberhasilan kita. Sehingga ketika waktu itu datang, kesempatan datang, proses kita untuk percaya diri datang, kita menghormati waktu Tuhan, keberhasilan itu akan terasa manis karena tepat pada waktunya. Tepat sesuai, kita sudah siap, kita sudah dapat menanggung segala sesuatunya. Disitulah segala sesuatunya menjadi baik dan manis. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan.
untuk firman-Mu. Engkau sudah merancangkan segala sesuatu yang baik bagi setiap kami. Segala keberhasilan yang sudah Engkau rancangkan, Engkau inginkan supaya kami dapatkan ya Tuhan. Kan tetapi kami harus menunggu kesempatan itu. Dan apabila kesempatan itu datang Tuhan, kami harus percaya diri dan berinisiatif untuk mengambilnya. Akan tetapi inisiatif itu tidak mengorbankan kehormatan, rasa hormat kami kepadamu Tuhan, atau rasa hormat kami kepada atasan kami. Tapi Tuhan, kami boleh menghargai waktu itu dan kami boleh mengikuti segala proses yang ada. Sehingga ketika Engkau membuat kami berhasil Tuhan, semuanya sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan apa yang sudah Engkau rancangkan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-umat-Mu, berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Di akhir pekan ini mereka akan melaksanakan segala aktivitas mereka Tuhan. Yang masih harus bekerja, yang masih harus berwirausaha, yang masih harus menghadiri pertemuan-pertemuan sekolah secara online. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberi hikmat, Tuhan menolong sehingga mereka dapat melaksanakan segala sesuatunya bersamamu dan Kau membuat mereka berhasil. Tuhan juga jaga lindungi, Tuhan memberkati. Apabila mereka tidak ada sesuatu yang penting Tuhan, biar mereka berada di rumah menikmati akhir pekan bersama keluarga. Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, memberikan kesehatan, kekuatan. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.